Asas-asas kurikulum yang pertama adalah asas filosofis. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasarkan dan terarah pada falsafah bahasa yang dianut. Filsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofis, philen yang berarti cinta, pecinta, mencintai. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, nikmat, hakikat, dan kebenaran. Jadi, asas filosofis adalah berkenan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara, menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan. Psikologi. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Pada pendidikan, hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa oleh karena dalam psikologi yang dibahas aspek psikis yang terdapat pada manusia sebagai makhluk yang bersifat unitas multiplek yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks. Adapun aspek-aspek tersebut yang dikembangkan dengan perantara sebagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek ketakwaan yang dikembangkan oleh kompleks bidang pendidikan keagamaan. Yang kedua adalah aspek cipta yang dikembangkan oleh bidang studi ekstrakurikuler dan sosial, bahasa dan filsafat. Yang ketiga adalah aspek rasa yang dikembangkan oleh kelompok bidang studi seni. Yang keempat adalah aspek karsa yang dikembangkan dengan kelompok bidang studi etika, budi pekerti, agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima adalah aspek karya yang dikembangkan melalui kegiatan penelitian. Yang keenam adalah aspek karya yang dikembangkan dengan berbagai materi pelajaran keterampilan. Yang ketujuh adalah aspek kesehatan yang dikembangkan melalui kegiatan praktek lapangan seperti gotong royong, kerja bakti, KKN, PPL, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah aspek karya yang dikembangkan melalui pengembangan bakat wirausaha dan kerja mandiri. Yang ketiga, asas sosial budaya. Kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat. Asas sosial budaya atau sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu, antara golongan, lembaga sosial, atau yang juga disebut dengan ilmu masyarakat. Dunia sekitar merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama hingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan menganggap sebagai suatu kesatuan sosial. Sedangkan sekolah adalah institusi sosial yang didirikan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Misalnya dalam bentuk board field atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Ataukah diusahakan dengan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran yang biasanya dalam bentuk kurikulum terpadu. Perlu kita ingat bahwa tidak ada kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan, akan tetapi tidak terlepas dari kekurangan jika ditinjau dari segi-segi tertentu. Selain itu, bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di suatu sekolah. Bahkan yang satu dapat membantu atau melengkapi yang lainnya. Kurikulum yang bagaimana yang harus dipilih? Pernyataan itu diajukan karena berbagai macamnya kemungkinan. Dalam pengembangan kurikulum harus diadakan pilihan, jadi selalu ada hasil semacam kompromi antara anggota panitia kurikulum. Sering dikatakan bahwa kurikulum adalah soal pilihan. Dalam hal ini, pilihan banyak bergantung pada pendirian atau sikap seseorang tentang pendidikan.
Pada umumnya dapat dibedakan dua pendirian utama, yakni yang tradisional dan yang progresif. Yang terakhir adalah asas teknologi. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar yang selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan, sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktik untuk kepentingan umat manusia hanyalah suatu teori yang mati. Sebaliknya, praktik yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan hasilnya akan sia-sia. Dengan majunya teknologi informasi, diharapkan bahwa mengajar adalah membuat yang belajar mengajar diri sendiri. Selanjutnya, sistem penyampaiannya tidak harus dengan tatap muka antara guru dan siswa. Sekarang pun guru dapat digantikan dengan media instruksional baik yang berupa media cetak maupun non-cetak, terutama media elektronik, misalnya komputer, internet, rekaman video, dan sebagainya. Dengan teknologi pendidikan modern, proses pembelajaran akan dilakukan dengan berbagai sistem penyampaiannya, misalnya sistem pembelajaran jarak jauh yang penyampaiannya dengan cara menggunakan modul, televisi pendidikan nasional, siaran radio, pendidikan, metode berprogram, internet, dan sebagainya. Cara mengorganisasi kurikulum. Mengorganisasi kurikulum dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dari tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Beberapa hal positif dari separated kurikulum ini adalah bahan pelajaran disajikan secara sistematis dan logis, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai budaya terdahulu. Kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Yang kedua yaitu mata pelajaran gabungan, yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakter tiap bidang studi tersebut. Misalnya, sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Ada 3 jenis korelasi yang sifatnya bergantung dari jenis mata pelajaran. Korelasi faktual, misalnya sejarah dan kesusastraan. Fakta-fakta sejarah disajikan melalui penulisan karangan sehingga menambah kemungkinan menikmati bacaannya oleh korelasi siswa. Ini dapat dilihat pada penggunaan generalisasi yang berlaku untuk 2 atau lebih mata pelajaran. Misalnya, psikologi dalam berkorelasi dengan sejarah atau ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam psikologi untuk menerangkan kejadian-kejadian sosial. Korelasi nomaratif hampir sama dengan korelasi deskriptif. Perbedaannya terletak pada prinsipnya yang bersifat moral sosial. Kelemahan dari kurikulum mata pelajaran gabungan ini adalah sulit untuk menghubungkan dengan masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan sehari-hari, sebab dasarnya subject-centered, brute force tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam untuk sesuatu mata pelajaran, sehingga hal ini dipandang kurang cukup untuk bekal mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya, yaitu mengorganisasi kurikulum. Kurikulum terpadu yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan, tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi, belajar gestalt dan organismik, berdasarkan landasan sosiologi dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian.
Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, ada fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut dihargai. Yang keempat, ada fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, ada fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang keenam, ada fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya.